Bayangkan ini. Setelah lebih dari 20 tahun mendominasi dunia sepak bola dan terus dibanding-bandingkan dalam perdebatan GOAT, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo baru saja mencetak rekor lain yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam laporan terbaru Forbes yang menjadi perbincangan besar menjelang Piala Dunia 2026, Messi resmi menyusul Ronaldo ke klub miliarder. Artinya, untuk pertama kalinya dalam sejarah sepak bola, dua pemain aktif memiliki kekayaan lebih dari $1 miliar Amerika Serikat secara bersamaan. Dan yang lebih menarik, keduanya masih aktif bermain di level tertinggi. Kalau selama ini perdebatan Messi versus Ronaldo hanya soal trofi, Ballon d'Or, atau jumlah gol, sekarang persaingan mereka juga tercatat dalam sejarah bisnis olahraga dunia. Menurut estimasi terbaru Forbes, kekayaan Lionel Messi kini mencapai sekitar $1,1 miliar AS. Sementara Cristiano Ronaldo masih sedikit unggul dengan kekayaan yang diperkirakan menyentuh $1,2 miliar AS. Menariknya, jalan yang mereka tempuh untuk mencapai angka fantastis ini sangat berbeda. Ronaldo membangun kekayaannya lewat kombinasi gaji super besar di Al Nassr, sponsor global, serta kerajaan bisnis CR7 yang terus berkembang. Forbes bahkan menyebut Ronaldo sebagai atlet dengan bayaran tertinggi di dunia saat ini. Dalam 12 bulan terakhir saja, total pendapatannya diperkirakan mencapai $300 juta AS. Termasuk sekitar $235 juta dari aktivitas sepak bola dan sisanya dari sponsor serta bisnis pribadi. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih menjadi mesin uang yang luar biasa. Bahkan Forbes menyebut total pendapatan karirnya sudah melampaui $2 miliar AS. Sementara itu, Messi memilih jalur yang berbeda. Saat meninggalkan Paris Saint-Germain pada 2023, ia sebenarnya bisa menerima tawaran Arab Saudi yang nilainya dilaporkan mencapai ratusan juta dolar per tahun. Namun Messi memilih bergabung dengan Inter Miami di Amerika Serikat. Keputusan yang awalnya dianggap kurang menguntungkan secara finansial itu ternyata justru menjadi langkah bisnis yang sangat cerdas. Selain gaji bermain, Messi mendapatkan berbagai skema pendapatan tambahan yang unik. Mulai dari kerjasama komersial, pembagian pendapatan dengan mitra MLS, hingga opsi kepemilikan saham di Inter Miami. Pemilik klub, Jorge Mas, bahkan pernah mengungkap bahwa total kompensasi Messi bisa mencapai 70–80 juta dolar Amerika Serikat per tahun. Dampaknya juga sangat besar. Kehadiran Messi membuat nilai bisnis Inter Miami melonjak drastis. Popularitas MLS meningkat, stadion penuh hampir di setiap pertandingan, dan sepak bola Amerika mendapat sorotan global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan sejumlah laporan terbaru menyebut kontraknya kini diperpanjang hingga 2028 dengan keterlibatan kepemilikan klub di masa depan. Yang membuat cerita ini semakin menarik, status miliarder mereka bukan sekadar soal angka di rekening. Ini menunjukkan bagaimana sepak bola modern telah berubah. Pemain elit kini bukan hanya atlet, tetapi juga merek global, investor, pemilik bisnis, bahkan aset ekonomi yang nilainya bisa menyaingi perusahaan besar. Lalu siapa yang berpotensi mengikuti jejak mereka? Nama yang paling sering disebut tentu saja Kylian Mbappe. Di usia 27 tahun, bintang Real Madrid itu sudah menjadi salah satu pesepak bola dengan pendapatan terbesar di dunia. Dengan kontrak raksasa, sponsor global, dan popularitas yang terus meningkat, banyak analis percaya Mbappe memiliki peluang paling besar menjadi miliarder berikutnya di dunia sepak bola. Sementara itu, Erling Haaland juga masih berada dalam jalur yang menjanjikan. Namun dari sisi pendapatan komersial dan nilai merek global, Mbappe saat ini masih berada beberapa langkah di depan. Pada akhirnya, rivalitas Messi dan Ronaldo mungkin memang mulai mendekati babak akhir di atas lapangan. Usia tidak bisa dilawan, tetapi warisan yang mereka tinggalkan terus berkembang. Mereka bukan hanya mengubah cara bermain sepak bola, tetapi juga mengubah standar tentang seberapa besar nilai ekonomi seorang pesepak bola profesional. Sekarang pertanyaannya buat kalian. Menurut kalian, siapa yang akan menjadi miliarder berikutnya di dunia sepak bola? Apakah Kylian Mbappe, Erling Haaland, atau justru ada nama lain yang bisa mengejutkan semua orang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya. Oh, bahaya.
Bahaya. Mimpi Timnas U19 Indonesia untuk melaju ke final Piala AFF U19 2026 resmi berakhir. Dan yang paling menyakitkan, kekalahan itu datang hanya beberapa menit sebelum pertandingan selesai. Australia berhasil mencetak gol pada menit ke-89 melalui Marcus Neil. Gol tersebut sempat membuat pemain Australia tertahan merayakan karena wasit lebih dulu melakukan pengecekan VAR. Namun setelah ditinjau, gol dinyatakan sah. Skor berubah menjadi 1-0 untuk Australia dan menjadi pukulan telak bagi Garuda Muda yang sudah berjuang habis-habisan sepanjang pertandingan. Yang menarik, setelah pertandingan berakhir, perhatian publik tidak hanya tertuju pada hasil akhir. Pelatih Timnas Indonesia Senior, John Hartman, kembali menjadi sorotan setelah sebelumnya memberikan apresiasi terhadap perkembangan para pemain muda Indonesia. Kehadiran Hartman dalam beberapa agenda Timnas menunjukkan bahwa proses regenerasi pemain muda memang sedang dipantau secara serius untuk kebutuhan Timnas Senior di masa mendatang. Kekalahan dari Australia memang menyakitkan. Namun jika melihat perjalanan Indonesia sepanjang turnamen, sebenarnya ada banyak hal positif yang patut diapresiasi. Tim asuhan Nova Arianto tampil cukup meyakinkan sejak fase grup. Mereka berhasil keluar sebagai juara grup A setelah melewati pertandingan-pertandingan yang tidak mudah. Salah satu laga yang paling berkesan tentu saat menghadapi Vietnam. Dalam pertandingan yang berlangsung penuh tekanan itu, Indonesia berhasil meraih kemenangan 2-1 dan memastikan tiket ke semifinal. Kemenangan tersebut sekaligus menunjukkan karakter kuat para pemain muda Indonesia yang mampu bermain tenang dalam situasi sulit. Karakter itulah yang sebelumnya mendapat pujian dari John Hartman. Menurutnya, mentalitas bertanding para pemain muda Indonesia layak mendapatkan apresiasi. Mereka tidak mudah menyerah, berani mengambil risiko, dan terus berusaha hingga menit-menit akhir pertandingan. Bagi seorang pelatih yang pernah menangani tim nasional di level internasional, penilaian seperti ini tentu memiliki arti yang cukup penting. Menjelang laga semifinal, perhatian juga tertuju kepada Matthew Bakker. Nama pemain muda ini semakin sering diperbincangkan setelah mendapat kesempatan bergabung dengan Timnas Senior Indonesia. Pengalaman tersebut membuat banyak pihak penasaran dengan perannya bersama Timnas U19. Nova Arianto akhirnya memberikan kepercayaan kepada Matthew Bakker untuk tampil sejak awal saat menghadapi Australia. Kehadiran pemain berusia 17 tahun itu diharapkan mampu menambah kualitas dan ketenangan di lini pertahanan Indonesia. Sepanjang pertandingan, Bakker tampil cukup solid dan menunjukkan kualitas yang membuatnya mulai dilirik sebagai salah satu aset masa depan sepak bola Indonesia. Namun Australia datang dengan kualitas yang tidak bisa dianggap remeh. Tim muda Soceroos tampil sangat disiplin, terorganisasi, dan sabar menunggu peluang. Mereka tidak terburu-buru menyerang, tetapi terus menjaga keseimbangan permainan hingga akhirnya menemukan celah menjelang pertandingan berakhir. Di sisi lain, Indonesia sebenarnya mampu memberikan perlawanan yang sangat baik. Beberapa kali Garuda Muda berhasil keluar dari tekanan dan membangun serangan yang cukup berbahaya. Bahkan hingga memasuki menit-menit akhir, banyak pendukung mulai percaya bahwa pertandingan akan berlanjut ke babak tambahan waktu atau bahkan adu penalti. Sayangnya, sepak bola seringkali ditentukan oleh satu momen kecil. Ketika konsentrasi mulai menurun dan pertandingan tampak akan berakhir imbang, Australia justru berhasil mencetak gol yang akhirnya menjadi penentu hasil pertandingan. Setelah VAR memastikan gol tersebut sah, harapan Indonesia untuk melaju ke final pun harus berakhir. Meski gagal mencapai partai puncak, turnamen ini tetap memberikan gambaran positif mengenai masa depan sepak bola Indonesia. Disahkan pemirsa, gol Australia. Tidak hanya Matthew Bakker, tetapi juga sejumlah pemain lain yang tampil konsisten sepanjang kompetisi. Bagi Nova Arianto dan tim pelatih, turnamen ini bisa menjadi bahan evaluasi yang sangat berharga. Mereka kini memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai aspek-aspek yang perlu ditingkatkan agar Indonesia mampu bersaing lebih jauh, bukan hanya di level ASEAN, tetapi juga di level Asia. Justru dari pengalaman seperti inilah pemain muda belajar menghadapi tekanan, memahami kekurangan mereka, dan berkembang menjadi pemain yang lebih matang di masa depan. Ternyata dinyatakan tidak offside. Menurut kalian, apa faktor utama yang membuat Timnas U19 Indonesia gagal mengalahkan Australia? Apakah karena efektivitas penyelesaian akhir, kurangnya pengalaman menghadapi tim kuat,
Atau memang Australia tampil lebih baik pada pertandingan tersebut? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.